Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Dalam satu atau syariat ini Allah turunkan buat kita sebagai orang-orang beriman itu, saya teringat salah satu kalimatnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang mengatakan bahwa wasyari'atu adlun kulluha. Bicara tentang syariat, semangatnya adalah tentang keadilan. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil, ya, untuk berperilaku bersikap adil. Bukankah ini juga kita sering dengar di akhir-akhir khotib Jumat mengakhiri khutbahnya? Ayo nih teman-teman yang laki-laki khususnya nih, bukankah setelah selesai doa tuh khotib bilang apa coba? Misalkan doa selesai, sebagai penutup khotib selalu bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Itu kan. Tapi lihat Allah bilang apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ini perintah. Adil itu perintah Allah. Dan langit dan bumi ini harusnya dipenuhi dengan keadilan, bukan kezaliman. Ya, karena adil itu lebih menyelamatkan kita. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Ya, adil itu bukan hanya membagi rata atau sama-sama membagi. Misalkan si miskin yang kesusahan hidupnya, apalagi dengan anaknya yang anak keturunannya lumayan, ada 5 orang gitu. Kemudian ada si kaya yang anaknya cuma 1, hartanya juga banyak. Misalkan ada satu kebijakan dari pemerintah bahwa adil itu harus sama. Akhirnya si kaya dan si miskin sama-sama diberikan uang 10 juta rupiah misalnya gitu misalnya. Itu menurut saya tidak adil. Kenapa? Adil itu sesuai porsinya. Jika si kaya diberikan 10 juta dan si miskin sama-sama diberikan 10 juta, padahal secara kebutuhan, secara finansialnya berbeda, itu malah tidak adil. Maka adil itu sesuai porsinya. Ya, adil itu sesuai. Dan itu Allah yang memerintahkan kita. Baik. Berbicara tentang keadilan, ya, berbicara tentang keadilan itu, para ulama menyebutnya bahwa keadilan itu adalah jima'ul a'mal atau jima'ul hasanat. Penghulunya kebaikan itu keadilan, dan penghulunya kerusakan itu adalah kezaliman. Yakinlah teman-teman, jika sifat adil itu kalah dengan sifat zalim, atau sifat adil itu kok minim, maka yang lebih maksimalnya adalah sifat zalim. Atau jika kezaliman yang mendominasi, pasti keadilan itu redup. Tinggal begitu saja antara keadilan dengan kezaliman. Nah, perintah ini tidak hanya kepada para penguasa, para pemimpin, para pemerintah, tidak. Ini kepada siapapun. Kepada kita sebagai individu, kepada kita sebagai kepala keluarga, kepada kita sebagai pimpinan di kantor, kepada kita sebagai pimpinan di lembaga, kepada siapapun, bersikap adillah. Ya, Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikaplah adillah. Karena keadilan itu lebih mendekatkanmu kepada takwa. Dalam sebuah hadis, i'dilu walau ala anfusikum. Berbuat adillah sekalipun hanya untuk dirimu sendiri. Iya, adillah. Kalau kita salah, akuilah salah. Gitu kan? Nah, teman-teman, perintah untuk adil ini, tadi saya katakan, bukan hanya kepada pemimpin. Ayolah pemimpin, kalian harus bersikap adil. Tapi kita sebagai individu tidak bersikap adil. Omong kosong. Oleh karena itu, marilah kita mulai
menerapkan sikap keadilan ini, sifat keadilan ini dari lingkup terkecil kita, diri kita, orang lain, pasangan kita, anak-anak kita, di mana itu adalah perintah, perintah itu adalah wajib. Sehingga kalau dari circle terkecil, dari lingkup terkecil kita sudah mulai membiasakan diri kita hidup dengan bersifat atau bersikap adil, insya Allah masyarakat pun akan mengikuti. Masyarakat itu dari kumpulan keluarga-keluarga, keluarga itu menjadi masyarakat, masyarakat itu menjadi sebuah bangsa. Sehingga kalau kita mengharapkan pemimpin yang adil, bagaimana kalau kita mulai itu semua dari diri kita? Karena Allah memerintahkan kita untuk adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berlaku baik. Sehingga cita-cita kita, harapan kita, impian kita untuk bisa melihat pemimpin yang adil itu bukan omong kosong. Kenapa? Karena sejak awal kita yang memulai dari diri kita. Kita yang memulainya untuk bersikap adil dari rumah tangga kita, keluarga kita, lingkup terkecil kita, kemudian masyarakat kita, dari masyarakat itu menjadi negara, menjadi bangsa, sehingga adil itu sudah menjadi tabiat. Bersikap adil itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga kalau ada orang-orang yang tidak berbuat adil, sudah pasti dia yang paling beda sendiri. Maka i'adilu walau ala anfusikum. Bersikap adillah sejak dari kita, sejak dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sampai bagian dari bangsa yang besar yang kita harapkan kita memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang menjauhi kezaliman. Karena apa? Karena Allah yang memerintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.